Pada 17 Maret, Amerika Serikat mengerahkan pembom siluman tercanggihnya, B-2 Spirit, dari pangkalan udara Witeman di Missouri dalam misi rahasia ke Yaman, menempuh lebih dari 12 jam penerbangan dan pengisian bahan bakar di tengah perjalanan untuk menyerang fasilitas penyimpanan senjata milik kelompok Houthi di wilayah pegunungan terpencil Saada. Setelah menembus pertahanan bunker dengan bom penghancur bunker presisi tinggi, serangan dilanjutkan 3 jam kemudian oleh B-52 Stratofortress yang meluncurkan rudal jarak jauh untuk menghancurkan 4 kamp pelatihan. Meski mengalami kerugian besar, Houthi tetap meluncurkan 2 rudal ke arah kapal perang USS Todd yang berhasil menggagalkan serangan dengan sistem umpan elektronik canggih bernama Nulka. Tak berhenti di situ, Amerika kemudian diduga menyerang kapal intelijen Iran bernama Zagros yang diakini membantu Houthi dalam Walaupun laporan ini dibantah oleh kedua negara, serangan selanjutnya terbukti nyata ketika Houthi menembakkan rudal balistik ke Israel, yang berhasil dihancurkan oleh USS Carney menggunakan rudal SM-3 dengan sistem penghancur langsung berbasis proyektil eksoatmosferik. Pada 20 Maret, Angkatan Udara Amerika melanjutkan serangan dengan F-15 dan drone Reaper, namun minim target karena sebagian besar fasilitas militer Houthi telah hancur. Meskipun demikian, jika Amerika gagal mempertahankan blokade lautnya terhadap Yaman, Iran diperkirakan akan kembali menyuplai senjata ke Houthi, dan konflik ini pun berpotensi berulang. Meskipun operasi militer tersebut menunjukkan superioritas teknologi dan strategi militer Amerika Serikat, kenyataan di lapangan tetap kompleks dan penuh tantangan. Keberhasilan menghancurkan fasilitas militer dan memutus jalur suplai Houthi hanya bersifat sementara jika tidak diiringi dengan langkah-langkah politik dan diplomatik yang berkelanjutan. Dalam beberapa hari setelah serangan besar-besaran itu, hanya sedikit aktivitas militer dari pihak Houthi yang terpantau, menunjukkan bahwa mereka tengah menilai kerusakan dan merumuskan langkah selanjutnya. Namun, ancaman kembalinya kekuatan mereka tetap nyata, terutama jika bantuan dari Iran atau sekutu lainnya kembali mengalir melalui jalur penyelundupan laut maupun darat. Di sisi lain, operasi militer ini juga menimbulkan risiko eskalasi konflik lebih luas di kawasan, mengingat keterlibatan tidak langsung aktor besar seperti Iran dan kemungkinan dampaknya terhadap stabilitas regional. Amerika menghadapi dilema strategis, terus menekan secara militer atau mencari penyelesaian jangka panjang yang melibatkan aktor regional dan internasional. Tanpa solusi menyeluruh, konflik ini berpotensi menjadi siklus kekerasan berulang yang menguras sumber daya, menimbulkan korban sipil, dan mempersulit perdamaian di Timur Tengah. Dalam konteks geopolitik yang lebih luas, keterlibatan Amerika Serikat di Yaman bukan hanya soal menekan kelompok Houthi, tetapi juga bagian dari upaya mengamankan jalur pelayaran strategis di Laut Merah dan Selat Bab al-Mandeb, jalur vital bagi perdagangan minyak global dan logistik militer. Keamanan di wilayah ini sangat penting, karena gangguan sekecil apapun dapat berdampak besar pada harga energi dan stabilitas ekonomi dunia. Selain itu, operasi militer ini menjadi sinyal tegas terhadap Iran dan sekutunya bahwa Amerika tidak akan tinggal diam terhadap ancaman terhadap sekutunya di kawasan, terutama Israel dan negara-negara Teluk. Namun demikian, keberhasilan taktis ini harus dibarengi dengan strategi diplomatik yang kuat, termasuk upaya menekan Iran agar menghentikan dukungan militernya terhadap kelompok bersenjata di Yaman. Tanpa itu, kekosongan kekuasaan dan penderitaan rakyat sipil akan terus dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis untuk memperkuat posisi mereka. Di sisi lain, keberadaan kekuatan militer asing dalam jangka panjang juga dapat memicu sentimen anti-Barat di kalangan masyarakat lokal, yang justru memperumit proses rekonsiliasi dan pembangunan pasca konflik. Maka dari itu, Amerika dan sekutunya perlu mulai memikirkan fase selanjutnya, mendorong dialog nasional, memperkuat pemerintahan yang sah, serta menciptakan ruang bagi stabilitas jangka panjang di Yaman, sebelum konflik ini kembali berubah menjadi perang proksi berkepanjangan. Selain dimensi militer dan politik, krisis di Yaman juga menyisakan dampak kemanusiaan yang sangat mengkhawatirkan. Bertahun-tahun konflik telah menghancurkan infrastruktur dasar seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas air bersih, serta menyebabkan kelaparan massal yang disebut-sebut sebagai salah satu bencana kemanusiaan terburuk di dunia. Meskipun operasi militer terbaru Amerika berhasil melumpuhkan kekuatan tempur Houthi, tanpa intervensi kemanusiaan yang signifikan dan akses bantuan yang aman, penderitaan rakyat sipil akan terus berlanjut. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat internasional,
terutama badan-badan PBB seperti WFP, WHO, dan UNHCR, perlu diberikan ruang untuk bekerja tanpa hambatan politik atau militer. Amerika Serikat, bersama dengan sekutunya, memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa stabilisasi pasca serangan tidak hanya dilihat dari sisi keamanan, tetapi juga dari sisi pemulihan kehidupan warga sipil. Jika tidak, maka operasi militer yang begitu canggih dan presisi hanya akan menjadi kemenangan sesaat yang tidak meninggalkan dampak nyata bagi perdamaian jangka panjang. Seiring waktu, kestabilan sejati hanya bisa tercapai dengan pendekatan yang menyeluruh, memadukan tekanan militer, diplomasi yang kuat, dukungan kemanusiaan, serta komitmen terhadap pembangunan kembali negara yang porak-poranda akibat perang. Namun, tantangan terbesar dalam membangun kembali Yaman terletak pada kerumitan aktor-aktor yang terlibat dan kepentingan yang saling bertabrakan. Konflik ini bukan hanya soal pemerintah versus pemberontak, tetapi juga melibatkan kekuatan eksternal seperti Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan negara-negara Barat, masing-masing dengan agenda strategisnya sendiri. Di tengah pusaran ini, rakyat Yaman menjadi korban utama, hidup dalam ketidakpastian, kehilangan harapan, dan terus terjebak dalam siklus kekerasan. Jika Amerika dan sekutunya benar-benar ingin mengakhiri konflik ini, mereka harus melampaui pendekatan militer dan mulai merancang kerangka perdamaian inklusif yang melibatkan semua pihak, termasuk Houthi, dalam dialog yang nyata. Pendekatan semacam ini memang tidak mudah dan penuh risiko. Namun sejarah membuktikan bahwa perdamaian yang berkelanjutan hanya bisa dicapai melalui proses politik, bukan dominasi militer semata. Selain itu, sangat penting bagi komunitas internasional untuk mulai mendorong akuntabilitas terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan mendukung transisi ke arah pemerintahan yang transparan serta berorientasi pada rakyat. Hanya dengan cara inilah Yaman dapat keluar dari bayang-bayang perang dan mulai menata masa depannya kembali sebagai negara yang stabil, berdaulat, dan damai. Langkah awal menuju perdamaian sejati di Yaman harus dimulai dengan gencatan senjata permanen yang diawasi secara internasional. Gencatan senjata ini harus dijadikan dasar untuk membuka akses kemanusiaan ke seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah yang selama ini tertutup akibat pendudukan milisi atau blokade militer. Setelah itu, proses rekonsiliasi nasional perlu difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral, seperti PBB atau negara-negara yang tidak terlibat langsung dalam konflik, guna membangun kepercayaan antara berbagai kelompok politik, suku, dan agama di Yaman. Di samping itu, pemberdayaan masyarakat sipil lokal harus menjadi bagian dari strategi pemulihan, karena hanya rakyat Yaman sendirilah yang memahami kebutuhan dan dinamika di tanah mereka. Pendidikan, layanan kesehatan, dan pemulihan ekonomi pasca perang harus menjadi prioritas, agar masyarakat tidak lagi merasa harus bergantung pada kelompok bersenjata demi kelangsungan hidup mereka. Perlu juga ada reformasi di sektor militer dan keamanan untuk mencegah lahirnya kembali kelompok bersenjata ilegal. Dalam jangka panjang, Yaman membutuhkan dukungan internasional bukan hanya dalam bentuk bantuan dana, tetapi juga dalam transfer pengetahuan, pelatihan teknis, serta pengawasan terhadap proses transisi menuju sistem pemerintahan yang lebih inklusif dan demokratis. Jika semua langkah ini dapat dijalankan secara konsisten, maka Yaman berpeluang besar keluar dari krisis multidimensi yang telah melumpuhkannya selama lebih dari 1 dekade. Tentu, keberhasilan jangka panjang di Yaman juga sangat bergantung pada keterlibatan aktif dan berkelanjutan dari komunitas regional. Negara-negara tetangga seperti Oman, yang dikenal lebih netral, dapat memainkan peran penting sebagai mediator damai. Sementara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab harus mulai beralih dari peran militer ke peran rekonstruktif, membantu membangun kembali infrastruktur dan institusi yang telah hancur. Di saat yang sama, tekanan diplomatik harus terus diberikan kepada Iran agar menghentikan dukungan material dan intelijen terhadap kelompok bersenjata di Yaman, demi menghindari konflik berulang dan membangun stabilitas kawasan. Di ranah global, Dewan Keamanan PBB harus lebih tegas dalam mengawal proses perdamaian ini, termasuk menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang menghambat jalannya rekonsiliasi atau memperpanjang konflik demi kepentingan politik. Transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak-hak minoritas juga harus dijamin dalam setiap proses transisi politik di Yaman agar tidak muncul kembali ketidakpuasan yang bisa menyulut konflik baru. Peran media dan pendidikan juga penting dalam membangun narasi perdamaian,
menggantikan wacana kekerasan dan sektarianisme yang selama ini dimanfaatkan oleh kelompok ekstrim. Dengan pendekatan yang holistik, melibatkan keamanan, diplomasi, pembangunan, dan keadilan sosial, harapan untuk melihat Yaman bangkit sebagai negara damai dan berdaulat bukanlah hal yang mustahil, melainkan sebuah kemungkinan nyata yang menunggu untuk diperjuangkan bersama. Namun, dalam mewujudkan semua itu, waktu adalah faktor krusial. Semakin lama komunitas internasional menunda langkah-langkah nyata, semakin dalam luka yang diderita rakyat Yaman dan semakin besar peluang bagi kelompok ekstremis untuk kembali mengakar. Generasi muda yang tumbuh dalam bayang-bayang konflik, tanpa akses pendidikan, pekerjaan, atau masa depan yang jelas, akan mudah dimanipulasi dan direkrut ke dalam lingkaran kekerasan baru. Oleh karena itu, upaya rekonstruksi dan rekonsiliasi tidak bisa ditunda atau dilakukan setengah hati. Dunia harus menyadari bahwa stabilitas Yaman bukan hanya penting bagi kawasan Timur Tengah, tetapi juga bagi keamanan global secara keseluruhan, dari jalur pelayaran internasional hingga penyebaran ideologi radikal lintas batas negara. Yaman adalah cerminan dari bagaimana konflik lokal dapat memiliki dampak global, dan sebaliknya, bagaimana solidaritas global bisa menjadi solusi bagi perdamaian lokal.